Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Nur Amala dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bisnis saya bersama teman-teman saya di kelas. Apa yang menjadi penawaran dari bisnis Anda? Kelas kita 7B pagi, Prodi Manajemen Bisnis memberikan penawaran solusi lapar saat di kampus, yaitu dengan membuat produk nasi cokot yang siap santap dengan harga yang pas di kantong para mahasiswa maupun pelajar dengan porsi yang sangat mengenyangkan dan menyenangkan. 2. Bagaimana proses pemilihan bisnis yang dipilih saat ini? Mengapa Anda menentukan bisnis ini? Kita sebelumnya melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang akan kita jual. Ternyata keluhan mahasiswa rata-rata yaitu lapar pada saat mata kuliah. Pada jam pertama pukul 8 sudah sampai di kampus. Untuk kelas malam jam 6 malam kebanyakan mereka belum makan pada saat jam pertama. Jadi para mahasiswa menjadi lapar. Setelah mengetahui pemeriksaan tersebut, maka kelas 7B pagi berdiskusi untuk menentukan makanan apa yang cocok, lezat dan bergizi dan mengenyangkan dan pesannya murah lalu sesuai dengan porsi para mahasiswa. Dan muncullah ide nama nasi cokot tersebut dengan varian yang sangat banyak. Poin ketiga, sesuai dengan analisis konsumen, siapa saja yang menjadi target pasar bisnis kami. Bisnis kami ini memang di kampus, jadi seharusnya memang target kita adalah para mahasiswa dan mahasiswinya ataupun pelajar SMK atau orang sekitar yang berada di sekitar wilayah tersebut. Poin keempat, siapa yang menjadi kompetitor bisnis Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, untuk kompetitor bisnis nasi cokot QQ, kami secara langsung yaitu kantin SMP YPM, dan juga mahasiswa Prodi Manajemen yang juga mendapatkan tugas membuat bisnis. Meskipun berbeda produk yang dijual, tetapi target kita sama yaitu mahasiswa. Hal apa saja yang telah dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru atau bahkan mempertahankannya? Untuk menambah dan mempertahankannya pelanggan yaitu mencatat sesuai dengan takaran awal produksi sehingga rasanya tidak akan pernah berubah, menambah varian baru, membuat konten di sosial media Instagram ataupun TikTok, memberikan diskon untuk pembelian pertama atau potongan harga jika membeli lebih dari 4. Berapa jumlah pelanggan yang Anda miliki saat ini? Jika melakukan repeat order, jumlah pelanggan yang kami miliki selama bisnis nasi cokot QQ yaitu kurang lebih sekitar 70 pelanggan, dan dalam jumlah presentasi pelanggan yang melakukan repeat order sekitar 40% dari mereka. Berarti lumayan merasa puas dengan hasil produk yang kita ciptakan, makanya banyak sekali yang repeat order. Seperti itu. Poin 7, bagaimana peranan digital marketing dari bisnis Anda? Seberapa efektif pelaksananya? Kami menggunakan digital marketing sebagai media promosi, salah satunya adalah Instagram, dengan memposting pamflet informasi bisnis dan membuat konten video usaha kita agar menambah daya tarik pelanggan. Manfaatnya yang didapatkan itu salah satunya adalah menjangkau target lebih luas, mempermudah meningkatkan penjualan, menghemat biaya produksi. 8. Beberapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh dari marketing baik yang konvensional maupun digital marketing. Kami mendapatkan pelanggan dari marketing konvensional atau secara langsung oleh digital marketing. Dari keduanya kami mendapatkan pelanggan yang sama banyak. Dalam 2 minggu awal penjualan kami menawarkan produk kepada mahasiswa yang disebut direct selling, dan dalam 2 minggu terakhir kami mulai memanfaatkan sosial media baik dengan sehingga mendapatkan pelanggan tanpa menawarkan produk. Pemasaran mana yang kalian rasa lebih efektif? Menurut saya, pemasaran yang paling efektif dalam bisnis cokot QQ adalah digital marketing, karena dengan sosial media kami tidak perlu melakukan direct selling atau melakukan produk secara langsung kepada konsumen atau mahasiswa, karena kita hanya akan memposting produk kita lewat sosial media saja sebagai informasi tambahan dan sebagai menarik marketing untuk menarik daya konsumen.
10. Proses negosiasi apa yang sudah dilakukan agar bisnis yang Anda berjalan di tahap awal? Membuat informasi dengan baik dan jelas, membuat postingan secara terus-menerus, mengutamakan kepuasan customer terlebih dahulu, bukan uang. Pembicaraan yang bersifat bisnis. Seperti itu. 11. Pengelolaan keuangan, bagaimana yang Anda terapkan pada usaha tersebut sehingga efektif dan efisien? Baik, yang pertama adalah menetapkan target keuangan. Yang kedua, membuat anggaran perusahaan. Yang ketiga, memanfaatkan laba untuk pengembangan bisnis. Yang keempat adalah membuat laporan keuangan. Jadi itu adalah pengelolaan keuangan yang bisnis kami lakukan untuk continue bisnis kita. Poin 12. Risiko apa saja yang dihadapi oleh bisnis Anda saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah melakukan perubahan atas permintaan produk yang akan dijual. Yang kedua adalah kegagalan mengelola uang. Yang ketiga adalah kegagalan mengelola bisnis yang efektif dan efisien. Dari 3 poin tersebut adalah menjadi kunci dari risiko. Nomor 13, bagaimana gambaran umum tentang struktur organisasi pada usaha kita. Yang pertama ada divisi manajemen SDM, berlanjut ke pemasaran, berlanjut ke keuangan dan ke operasional dengan tugas masing-masing. 14, bagaimana kondisi perkembangan bisnis kalian saat ini? Dengan adanya sosial media, kami sangat terbantu banyak dari pesanan nasi cokot. Dari melihat postingan di WA, di Instagram, bisnis nasi cokot kita ini berkembang sangat baik dan sangat pesat di kalangan mahasiswa maupun dosen. Dan kami terus mendapatkan repeat order dari mahasiswa dan juga dosen. Dan kami juga senang melakukan bisnis ini karena memang sudah seperti passion kami. Nomor 15, bagaimana prospek bisnis Anda ini? Prospek atau peluang bisnis kami untuk masa yang akan datang mendapatkan gambaran yang meningkat dengan berjalan digital marketing yang kita lakukan, di mana target pasar dosen dan mahasiswa sudah kita lalui. Dan kedepannya akan ada banyak, yaitu organisasi-organisasi lain seperti perkumpulan arisan, teman-teman, dan lain-lain. Seperti itu. Nomor 16. Akan dibawa kemana bisnis Anda ini dan apa keinginan Anda di masa depan terkait bisnis ini? Kami ingin untuk kedepannya bisnis ini akan terus berjalan dengan gambaran memiliki stand yang kita gunakan untuk mengelola bisnis ini, dan selain produk nasi cokot yang kita miliki banyak varian isi. Kami akan mengelola menu camilan yang beragam juga, dan ada juga minumannya. Jadi bisnis kami ini merupakan masih kecil ya. Jadi nanti kita akan bisa mengelolanya lebih besar lagi. Terima kasih.